teman-teman ya yang jaga lawu ataupun yang apa ya kayak pendaftaran itu loh, yang udah sepuh-sepuh itu, kalau kamu bawa katakanlah gaman atau pegangan itu nggak mungkin bisa naik. Adapun bisa naik itu susah. Udahlah tidur saya mas, tidur si Rama tidur, si John ini kayak kelomat kelambit nggak tahu ngapain juga. Dia kayak sibuk ngomong sendiri lah, tapi denger tipis-tipis dia ngomong sendiri, ngomong sama siapa, nggak ada loh pendaki. Malam Jumat kok. Siapa yang mau naik malam Jumat Kliwon gitu kan, jarang sih gitu. Dia lihat banyak banget orang-orang yang katanya itu ngelilingin si anak-anak itu, ya anak pendaki itu loh. Hitam semua katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Obsan, obrolan santai. Santainya gini. Oh ya, obrolan santai. Penutupan karena nggak kelihatan ya. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Tapi sebelum itu, aku bakal kasih tahu nih. Aku sama Moha kedatangan bintang tamu yang beliau itu mengajak warga negara asing itu untuk uji naik gunung ke Gunung Lawu untuk uji nyali. Ngawur nggak sih? Udah pernah naik belum? Belum kalau aku. Sama. Belum juga. Sama. Nah, tiap hari lihat tapi belum pernah naik. Iya, belum pernah naik. Nah, narsum kali ini dia tuh udah sering naik Gunung Lawu. Nah, pada saat yang ngajak WNA ini, dia tuh tiba-tiba pada saat uji nyali itu terjadi pada malam hari ya pastinya. Itu diteror sama makhluk dengan sosok dengan adat Jawa gitulah. Dengan adat Jawa. Nah, di saat itu pula sosok itu bilang supaya mereka segera turun. Oh. Nah, gimana tuh sebenarnya ceritanya ya? Iya. Nah, kita langsung tanya aja ke narasumber kita, Mas Balakarsa. Halo, selamat datang di Obsan. Gimana kabarnya, sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kita langsung tembak aja kali Om ya. Iya, dor. Dor. Jangan langsung tembakan. Mengerikan. Nah, kita langsung tanya aja nih teman-teman sama Mas Balakarsa. Aku dengar Mas Balakarsa ini kan sering naik gunung. Bukan cuma Gunung Lawu, aku dengarnya udah sering banget naik gunung. Mas Balakarsa juga terkenal di X atau yang disebut Twitter itu dengan berbagai macam thread-nya tentang gunung, dan yang paling terkenal itu dan dijadikan buku itu Harum Mahameru. Itu enggak? Iya. Apalah aku kalau Mas Balakarsa. Dan ceritanya banyak yang menarik gitu mengenai gunung ini. Nah, sebelum kita tanya tragedi. Kalau ini aku belum dengar. Serius? Belum. Cerita ini aku belum dengar. Yang Mas Balakarsa ngajakin WNA ke naik Gunung Lawu. Tapi cerita-cerita yang lain udah, yang tidur di bawah tanah itu aku udah dengar. Banyak teman-teman ceritanya. Kepoin aja deh profilnya di X deh. Nah, ini sebenarnya apa sih yang terjadi di Gunung Lawu dan berapa kali naik Gunung Lawu? Maksudnya itu ya, naiknya udah lumayan ya. Karena dulu kan kerja di Solo, di kampus, salah satu kampus di Solo itu kan deket sama Lawu juga. Hampir mungkin gilanya di masa itu, hampir weekend, Sabtu Mingguan libur itu untuk kampus ya. Itu naik pasti. Ke Gunung Lawu? Gunung Lawu. Sebulan tuh berarti kalau ada 4 minggu ya 4 kali. 4 kali. Kalau misalnya ada tanggal merah? Naik juga? Naik juga. Berarti minimal 4 kali ya? 4 kali. Minimal ya seminggu, Sebulan, karena emang gilanya naik gunung dan temennya banyak kan di gunung waktu itu. Oh. Oke. Dengkul aman tapi? Dengkul sekarang meleot, kalau udah gede meleot jadi. Ya udah, terus berarti sering lah ya naik Gunung Lawu? Lumayan lah. Nah, yang paling banyak nih gunung nih dinaikin selain Gunung Lawu apa? Banyak, Merbabu mungkin. Merbabu, tapi Gunung Lawu lah yang paling banyak. Yang paling banyak karena dekat dengan tempat kerjaan ya dulu. Nah, itu awal mula ceritanya tuh seperti apa sih? Itu bisa ngajakin WNA kan nggak tahu apa ya bro. Dia main, "Sir, I wanna naik gunung." Yes, welcome to me ya, gitu lah ya. Come to me, I will ajak you naik Gunung Lawu. Enggak gitu juga. Oh, nggak gitu juga, gimana tuh? Jadi gini ya, ada persyaratan untuk kita kan ngadain open trip ya. Tapi bukan kayak banyak orang, private lah. Private kan terbatas. Dan itu kan kita kerjasama sama temenku atau sahabat itu orang Jakarta, namanya Rama. Kalau ada orang WNA,
itu silahkan hubungin saya atau Rama. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya banyak. Salah satunya adalah bisa bahasa Indonesia meskipun hanya umum lah. Terbatas nggak masalah. Kayak yang terima penting kasih ya, gitu ya. bahasa komunikasi lah tepatnya. Daripada kita bingung gitu kan. Nah, Pada UAA. ya nanti kayak kera deh. Iya makanya. Kayak ngomong sama apa ini gitu kan. Ya. Oke. Nah di situ si Rama ini kan dia udah nyanggupin ngajak namanya si John ya, Johnson namanya, udah kayak Mobile Legends aja Johnson. Iya, Johnson. Oke, siap. Namanya John, ini dia minta tapi agak aneh. Dia mintanya malam Jumat Kliwon. Bule ada tahu malam Jumat Kliwon ya? Ini baru kali ini ya. Itu udah lama di Indonesia, Mas Bala, bulenya. Bulenya itu enggak juga sih, sebulan mungkin. Oh, pertama kali ke Indonesia. Pertama kali ke Indonesia, orang Amerika. Amerika. Tahu ya tapi ya. Aneh nih. Bule. Dia searching di internet, suka Nyari. baca-baca cerita katanya. Oh, soal Indonesia. Tahu. Jawa gitu. Dia ibarat santet tuh ada nggak di Indonesia gitu kan? Oh, di Amerika Pesugihan sana ada nggak? Nggak ada di sana. Mungkin beda istilah. Beda istilah. Beda istilah mungkin. Dia mungkin terlalu apa ya? Kayak voodoo mungkin di sana. Mungkin ya. Voodoo. Ya. Terus kan kita lanjut ke cerita lagi. Ya kan? Iya. Nah dia itu kan saya belum ketemu ini mas, belum ketemu. Cuma diobrolin sama Rama ini bahwa orangnya seperti ini, tinggi besar gitu kan, tapi bukan genderuwo ya, soalnya putih dia. Iya. Kan ada genderuwo putih. Iya juga si albino ya. Yeti ya. Nggak bercanda Mas. Nggak lanjut. Oke. Biar santai ngobrol. Iya. Nah, jadi dari Jakarta akhirnya sampai di itu ya, di Solo. stasiun lah Solo. Kemudian ngobrol lah di hotel, kita naik. Tapi sebelum itu saya tanya, niatmu apa buat naik gunung? Saya cuma hiburan, karena saya suka hal-hal yang menantang gitu. Kamu bawa apa itu? Sempet lihat mas itu ada boneka. Boneka. Kayak boneka tapi Barbie. boneka jerami gitu loh. Dia ada di samping tasnya, nggak tahu juga. Akhirnya kita naiklah di situ. Naik dia tanya-tanya candi Cetho ke, candi Getek kan gitu kan. Itu apa namanya itu kan, Temple Monkey itu kan, karena nggak mungkin yang jelasin candi Getek kan, dia nggak bisa apa ya? Monkey ya. Monkey ya kan. Monkey Temple. Monkey Temple itu kan. Temple of Monkey. Temple gitu. of Monkey. Terus ya udahlah kita naik gitu. Tapi ada sedikit apa ya? Kayak gerakan dia itu kayak berat gini loh. Tasnya itu kayak ada yang narik. Tapi yang ngerasa mungkin entah dia atau aku yang cuma ngerasa nggak tahu juga. Karena kepercayaan di teman-teman ya yang jaga lawu ataupun yang apa ya kayak pendaftaran itu loh, yang udah sepuh-sepuh itu, kalau kamu bawa katakanlah gaman atau pegangan itu nggak mungkin bisa naik. Adapun bisa naik itu susah, bakal diganggu gitu. Nah kan tadi sempet ya si John itu bawa boneka apa gitu kan? Jadi kalian naik berdua aja nih? Enggak, sama Rama. Oh, sama Rama juga. Rama bertiga kita. Naiklah gitu, tapi nggak ada apa-apa ya, cuma dia agak lelet. Kalau ada apa itu kayak entah kan di Candi Cetho kan ada pancuran gitu kan. Dia mampir gitu. Pokoknya ada apapun dia mampir. Yang harusnya itu 10 jam sampai Bulak Peperangan itu hampir 14 jam. Karena keseringan mampir. Seringan mampir, apalagi pancaroba, kadang hujan. Oh iya. Kadang hujan, kadang panas gitu kan. Masuk angin kita akhirnya sampai tenda itu udah nggak mikir apa-apa. Sampai tenda, udahlah tidur saya mas. Tidur, si Rama tidur. Si John ini kayak kelomat-kelambit nggak tahu ngapain juga. Dia kayak sibuk ngomong sendiri lah, tapi denger tipis-tipis dia ngomong sendiri, ngomong sama siapa, nggak ada loh pendaki. Malam Jumat kok. Siapa yang mau naik malam Jumat Kliwon gitu kan, jarang sih gitu. Nggak ada sama sekali pendaki waktu itu. Satu aja nggak ada, cuma kita yang naik. Dia ngomong sendiri sama siapa, tapi ya udah capek ya, tidur akhirnya. Bangunlah pagi hari. Pagi hari itu nggak kayak pagi, kayak malam. Kabut, gerimis, niatnya mau lanjut perjalanan karena kita campnya di Bulak Peperangan ya.
Itu nggak sama sekali nggak bisa itu, waduh, kayak males banget. Mager aja hawanya gitu ya. Mager lah. Hujannya itu kayak hujan dingin banget loh. Katakanlah apa ya, musim hujan karena sama musim pancaroba kan dinginnya lebih parah pancaroba. Peralihan. Parah banget itu dinginnya. Sampai minus Mas waktu itu. Kalau Pernah minus sih, ukur? kayak nggak tahu juga sih minus apa enggak sih Om Hao. Soalnya tapi apa ya? Kalau minus mungkin bisa aja terjadi karena tenda kita ada esnya. Oh, Kayak di Dieng lah. Iya. Di Dieng kan kalau dia nembus -1 atau -2 kan ada lah ya. Kayak gitu. Kita udah nggak bisa karena tulang-tulang kita kayak Butuh reparasi udah lah ya. bener-bener kayak ditusuk jarum ya. Iya. Capek itu, aduh, masuk angin lagi ya. Kita nggak bisa apa-apa gitu. Si John itu malah jalan-jalan sendiri. Kita cari pagi-pagi nggak ada dia. Kemana ini orang gitu kan? Selang 2 jam dia baru nongol. Aku tanya, John kamu dari mana? Pakai bahasa Inggris lah. Aku dari hutan, buang air gitu. Lah buang air di mana gitu kan? Kamu itu tadi dari atas, nggak mungkin buang air di atas gitu kan? Soalnya di atas bukan masnya di arah jalur ya, dia di keluar jalur. Tapi di belakang perangan kan ada kayak cekungan gitu kan? Nah dia naik. Kok arah situ nggak ada sama sekali loh buat Buang air itu ya. air loh. Setauku nggak ada loh. Kamu turun dikit nanti ada jalan di situ. Nah itu buang air. Wah ini aneh itu kan. Terus aku masak di situ kan. Aku dengar si siapa? Si John ini sama si Rama ngobrol. John, jujur John, kamu tadi di mana itu kan? Ngobrol pakai bahasa Inggris itu kan. Dengar itu terus dia baru jujur. Aku tuh tadi ke Sendang Macan. Johnnya. Si John. Ngeri juga nih. Sendang Macan itu tempat sendang yang biasanya buat minum air. Macan minum air ya. Iya. Oh, Sendang tempat macan minum air. Macan Minum tutul. macan. Minum macan. Bingung juga ntar air. Jadi airnya tuh biasanya buat apa ya? Kalau macan turun istirahat, dia, iya. dia Transit minum di situ. macannya. Transitnya macan. Dan macannya itu macan tutul yang katanya galak ya. Itu termasuk macan yang udah nerekam ternak warga lah banyak gitu. Wah, aku langsung kaget di situ. Loh, ini si John orang gila ini. Untung aja nggak diterkam sama macan tutul gitu kan. Tapi ya nggak mau, namanya tamu ya kita harus humble, kita harus sopan, nggak boleh dimarahin gitu kan. Takutnya nanti komisinya dipotong ya kan. Karena kita nganter, kita dibayar ya kan. Ya, repot juga tuh kayak gitu. Nah, selang itu kita nggak bisa naik lagi. Kita akhirnya ngobrol-ngobrol, cuma basa-basi, nggak ada yang penting gitu kan. Cuma bahas si John ini pernah naik kemana aja. Terus dia itu kayak jurnalis kerjanya. Jurnalis dalam berita, tapi kalau hobinya itu aneh. Dia suka explore di tempat-tempat yang katanya angker. Jadi di Amerika sana juga? Enggak, di Jepang di dia luar negeri. pernah, di Thailand dia pernah. Ini pernah. Ketemu kayaknya kita sama John harusnya tahun kemarin om. Tapi nggak pernah lihat apapun, nggak pernah lihat penampakan apapun. Gangguan gitu ya? Paling cuma kayak bayangan hitam lewat. Dia nggak takut sama hal seperti itu ya. Nah, karena emang kita capek ya kan, masuk angin, tidur lagi. Saya malam jam 9 kebangun. Lihat kok nggak ada orang. Si Rama tidur, si John nggak tahu kemana gitu kan. Paling dia buang air gitu kan pikirku. Itu berarti malam kedua ya. Kemudian aku kan akhirnya tidur lagi. Tidur baru beberapa menit dibangun sama si John. Si John bilang gini, ayo kita pulang gitu. Tiba-tiba ngebangunin. Iya, ngebangunin, ayo kita pulang gitu. Kenapa nyuruh pulang gitu? Aku itu disuruh pulang. Loh, disuruh pulang sama siapa gitu. Nggak tanya kan.
aku disuruh pulang sama orang Jawa. Lah orang Jawa, aku juga orang Jawa. Lah kamu dikira aku orang mana gitu kan? Iya. Enggak, maksudnya pakai ada Jawa, pakaiannya ada Jawa. Lah kok kamu tahu? Aku kan buka di internet, lihat orang-orang pakai ada Jawa Keraton katanya lah, itu kan. Lah terus dia nyuruh kamu pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Dia itu nggak bisa bahasa Jawa kok tahu. Kamu turun, kamu nggak boleh di sini, itu kan diusir. Tapi pakai bahasa Jawa. Padahal dia nggak bisa bahasa Jawa. Tapi dia ngerti. Dia ngerti. Disuruh turun. Ya dia apa ya? Aku sampai bingung nih. Dia pakai bahasa Jawa, si John nggak tahu bahasa Jawa, tapi kok bisa paham? Itu yang bahasa batin gitu ya, Om, mungkin ya. Apakah apa ya? Kalau orang asli nggak mungkin lah. Siapa ya orang gila yang mau naik gunung pakai adat keraton? Itu bukan suro. Nggak mungkin gitu. Dan itu udah bukan malam Jumat lagi ya? Itu Jumatnya. Udah Jumatnya. Kita akhirnya kan ya udah kamu tidur di sini aja, karena biasanya aku nggak mau ya tidur berdua sama orang lain itu ya. Karena emang tendaku tuh satu ya buat aku. Kita udah itu ya, apa dia tidur sama aku akhirnya kan? Tidur sama aku, tapi masih kayak bingung dalam artian aku yang dia bingung mungkin aku juga bingung ya. Dia kayak apa ya? Kalau bahasa Jawa nyengoh itu apa sih? Bahasa Indonesia nyengoh gitu? Nyengoh. Iya, nyengoh itu loh. Kayak gitu nggak sih? Domblong. Domblong gitu. Terpaku lah ya, kayak dia nggak kosong memandang sesuatu. Kosong mungkin. Terpaku domblong ngangoh ya. Pandangannya benar-benar kosong. Terus kadang no. Aku nggak mau ikut. Dia ngomong kayak gitu. Aku nggak mau ikut. Aku bangunin Rama kan akhirnya. Ram, bangun. Tamumu itu loh, kentir gitu kan. Surupan dia loh. Masa bule kesurupan gitu kan. Kita mau ketawa tapi juga bingung gitu loh. Katanya bule itu orangnya sulit lah ya untuk sulit, gitu. skeptis lah gitu kan. Tapi kok itu bisa kesurupan. Terus dia kayak apa ya? Wah, nggak tahu dia kesurupan apa itu, nggak tahu. Pokoknya kayak orang gila. Akhirnya pagi lah itu, karena emang cuaca udah reda, sampai kita pagi benar-benar kita kasih air gula Jawa, terus kita turun. Kita turun sambil mapah si John ya, sampai lah bawah kita istirahat. Tapi apa ya? Ada perjalanan pas ke bawah itu aneh. Itu pagi tapi berasa malam dan kayak panjang banget. Walaupun udah reda tuh kabutnya dan gerimisnya. Kayak berasa apa ya? Nggak ada kabut tapi mendung. Mendungnya itu pernah ngerasa mendung tapi bener-bener kayak malam gak sih? Ya kan? Yang mau hujan gede banget mendung itu hitam. Ya mendung hitam itu. Itu bener-bener kayak malam gitu. Itu kita turun, kepleset, terus ada orang ketawa, gitu. Tapi nggak ada, Mas. Nggak ada orangnya sama sekali, kosong. Ketawa loh, nggak ada orang yang naik sama sekali itu, karena emang mungkin cuaca ekstrim ya. Karena emang aku HP aku lihat cuaca benar-benar hujannya itu intensitas tinggi. Ada himbauan dari bawah itu naik nggak diperbolehkan karena banjir dari atas. Akhirnya berarti kita dari kemarin itu benar-benar nggak ada sama sekali orang. Turunlah kita ya kan, dengan ya mungkin gangguannya itu kayak apa ya, ada suara ya, entah itu cuma suara keanehan dari alam sendiri atau entah itu demit, saya nggak tahu ya. Tapi emang itu aneh banget. Si John ini masih kayak meronta-ronta nih, no aku nggak mau ikut, aku mau pulang gitu. Aku pulang sekarang, aku nggak mau gitu kan. Turun, kita sampai di base camp Lawu, ditolong sama beberapa teman ya, kenalanku juga. Yuk kita masuk ke base camp. Si John ini diamankan dulu. Aku manggil temanku ya, mungkin kayak sebangsa. Kok sebangsa sih? Jin kali ya sebangsa. Wah, ini temanku nanti ngamuk. Dia katakanlah kayak guru agama ya. Terus dikasih apa? Loh, dia ini non Islam loh. Non Muslim gitu kan.
mau kamu ruqyah gitu, nggak apa-apa. Ruqyah kan universal gitu. Terus dia di ruqyah dengan diminumin apa dan lain-lain, tidur. Kita nginep lagi kan, karena emang lama sampai sore itu kita nginep lagi di situ di base camp. Pagi baru kita interogasi si Johnnya. Banyak cerita dari John. Pas dia ngilang itu cerita emang dia itu di candi di Sendang Macan. Dia sempat buka di internet, Sendang Macan katanya ada harimau fiktif. Gaib lah mungkin ya. Katanya ada harimau fiktif. Dia nyebutnya ya harimau fiktif ya. Dia harimau jadi-jadian. Fiktif. Harimau fiktif. Dia itu apa ya? Karena mungkin bahasanya bahasa baku. Jadi dia ngomongnya itu harimau fiktif gitu kan. Emang ada harimau kan? Katanya harimau dari kerajaan mana itu? Kerajaan Majapahit itu. Ya gitu kan. Oke. Nah jadi yang kamu lihat itu yang nyuruh pulang itu orang Majapahit itu nggak tahu, tapi dia pakai bahasa Jawa. Terus kenapa kamu takut? Aku diajak pendaki, diajak buat jalan-jalan di Lawu. Katanya dia itu merasa bahwa ada yang ngajak ngelambai-lambai di batu si pendakinya itu. Pendakinya katanya kisaran umur 16 lah, masih kecil. Tahu ya, mungkin ada ya nggak usah lah, nanti ada yang kerasa mungkin anak almarhum, sorry. Nah itu diajak, nggak mau si John, nggak mau, no, saya turun sekarang, saya lebih memilih disuruh turun sama orang yang pakaian Jawa itu daripada ikut kamu gitu. Turun, dia lihat banyak banget orang-orang yang katanya itu ngelilingin si anak-anak itu, ya anak pendaki itu loh. Hitam semua katanya. Dia bilang gini, aku tuh orang yang percaya ilmu realistis sama ilmu fisika, tapi baru kali ini aku berjumpa sama hal kayak gini. Dia explore di Aokigahara Jepang, terus di mana di Thailand, dan dimanapun itu dia nggak pernah nemu yang jelas ini. Dia benar-benar kayak dia nggak tahu bahasa Jawa tapi kok bisa ngerti maksudnya itu untuk disuruh turun kayak gitu. Terus yang kamu bawa itu apa itu kan, dia nunjukin boneka itu kayak boneka voodoo ternyata. Dia bawa itu di tasnya buat katanya kalau kita bawa pegangan di Lawu itu pasti ada kejadian yang aneh. Ternyata dia kejadian. Berarti ini ya ngelawan pantangannya. Ngelawan pantangan. Dan apa ya, termasuk sompra sih mas, si siapa ya, si Johnnya itu orang apa ya, orang Amerika kalau sompra itu gimana sih, kayak ada iya. What the hell apa you mother gitu kan biasanya ya, you mother keeper gitu kan, mother keeper dan lain-lain iya bangun keeper gitu kan bahasa Jawanya gitu kan. Ya pokoknya kayak gitu kan, ya mungkin kita nggak tahu ya. Itu mungkin yang kita ganggu bukan demit, kita dia nantang kayak gitu. Tapi ketika ada suara kita itu mancing binatang buas, yang saya tahu kan gitu. Iya. Saya nggak masalah orang itu mau teriak-teriak di gunung, nggak masalah, tapi kita harus tahu adabnya di gunung seperti apa gitu kan. Salahnya banyak sih John. Dan Rita saya rangkum, ya udah, dia itu niatnya emang buat nyalai aturan gitu loh. Mau uji coba kalau emang pantangan ini dilanggar dapatnya apa. Ternyata ya banyak yang dapat ya. Oh alah, jadi intinya si John mau naik Gunung Lawu itu untuk uji nyali lah ya, sebutan dia sendiri ya. Bener, uji pantangan tadi. Nah setelah itu gimana endingnya si John ya? Dipukulin sama siapa? Sama tim di sana? Enggak. Lebih tepatnya karena kita Indonesia adalah orang yang suka damai ya. Insya Allah ya. Tapi suka nyantet ya. Membunuh tanpa menyentuh. Ya. Enggak, bercanda lah. Akhirnya kita nasihatin lah. Selaku kita orang yang punya selaku tuan rumah gitu kan. Kita nggak mungkin kayak nonjokin, kita tonjok nih gitu kan. Nanti nggak ada turis dong, devisa menurun ya. Masuk akal. Nah di situ kita ngasih tahu, tapi pas dia pulang itu
udah aku nggak mau kayak explore lagi tentang misteri. Oh, dia Udah, bilangnya seperti itu. udah cukup. Di Lawu ini yang terakhir gitu kan. Karena apa ya, boleh kita paham ilmu realistis atau realitas dan juga ilmu fisika, tapi dunia ini punya aturannya sendiri. Ilmu fisika dan ilmu realitas itu adalah ilmu manusia, bukan ilmu dunia ini. Gitu. Dunia punya ilmunya sendiri. Dia bilang seperti itu. Berarti emang ya manusia itu nggak bisa yang namanya mematok ilmu fisika itu mutlak. Ilmu realitas itu mutlak, karena ada ilmu lain yang itu berlaku di dunia ini. Oke, menarik Om ceritanya. Tapi dibayar nggak kamu, Mas? Hah? Endingnya dibayar nggak? Ya dibayar lah. Dibayar. Heeh. Oh, kirain nggak dibayar ya Om ya. Ya dibayar ya aku deportasi. Wah, ada ya ternyata warga WNA seperti itu. Nah, kalau menurut Om sendiri Om, apakah betul yang terjadi kepada si Johnson itu akibat ulahnya sendiri atau memang karena momentumnya aja di malam Jumat? Sebenarnya ulahnya sih ya. Bener ulahnya ya? Melanggar satu pantangan dan menjadi satu pembuktian sebenarnya. Pembuktian dan memang orangnya itu riset ya, dalam artian sudah meneliti. Dan kenapa dipilih Lawu, karena Lawu sendiri secara catatan adalah satu gunung paling angker yang ada di tanah Jawa, gitu. Sesuatu yang paling dipundenkan ya di Gunung Lawu gitu. Yang pertama, yang kedua, sebenarnya ini mencari sebuah jawaban gitu. Entitas yang dimaksud itu sebenarnya ada atau tidak di alam nyata, dan menganggap bahwa kepulauan Indonesia ataupun Jawa terutama itu memang menyimpan mitos-mitos tua. Salah satunya yang terjadi di Gunung Lawu ini. Jadi ada beberapa motivasi sebenarnya untuk melihat itu. Nah, saat sesuatu hal yang dibawa tadi, misalkan ini membawa boneka dari jerami atau kita sebutnya seperti voodoo ya, yang itu berasal dari tidak berasal dari tanah sini, berasal dari Amerika misalkan dibawa ke sini. Ketika masuk ke sini tentunya harus melewati imigrasi juga. Oh iya, imigrasi. Imigrasi tak kasat mata gitu. Kemudian sampai di Lawu pun juga sebenarnya ditahan. Dan paham ketika akan naik itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Apakah hanya untuk rekreasi, apakah untuk penelitian, olahraga atau dokumentasi? Nah, di sini tujuannya untuk uji nyali, menguji dirinya sejauh mana. Sehingga ketika naik itu, yang tadi di Bulak Peperangan itu, kenapa disuruh turun? Sebenarnya itu adalah step pertama sebelum nanti naik-naik. Tapi kalau nanti diteruskan, ya amit-amitnya ingin membuktikan, ya udah masuk ke kerajaan kami, bisa ditahan di situ. Nah, ketika tadi Mas Bara bilang, oh ini linglung atau apa, itu sebenarnya satu korinnya itu di bawah. Oh, korin itu. Jadi ketemu dengan siapa kemudian, salah satunya ketemu yang 16 tahun tadi. Itu kalau Mas Bara ceritakan ya memang secara historis seperti itu ada ini, termasuk beberapa pendaki-pendaki lain yang masuk ke situ gitu. Karena kalau masuk ke situ macam-macam loh Mas. Nggak semuanya kemudian disesatkan, nggak semuanya ditahan atau dihukum, bahkan dinikahkan. Nah, ini ceritanya ketika tadi disendang macan. Disendang macan. Mama kata nih, ini kan boleh, nggak lokal, impor, disukai loh sama entitas di situ, peri-peri. Oh iya. Jadi seneng. Jadi bahkan memang melihat harimau di situ, yang kalau kita sebut memang dulu dipergunakan macan tutul atau macan Jawa yang katanya sudah punah gitu ya, memang untuk minum Mas, untuk turun. Jadi ketika Lawu itu kan non aktif ya, tapi kan dulu gunung aktif Mas. Jadi ketika Lawu itu bergejolak akan terjadi erupsi, biasanya hewan-hewan yang ada di puncak itu turun. Salah satunya di sendang macan. Nah, ketika di situ memang beliau ini melihat harimau yang itu berubah jadi perempuan cantik. Itu salah satunya. Nah, tadi kalau bilang siapa yang pakai baju Jawa itu, sebenarnya baju Jawanya itu Kasunanan Surakarta. Nah, beliau ini sebenarnya salah satu abdi dalem yang ditugaskan untuk menunggu di situ atau menjaga, tapi secara tak kasat mata. Jadi bukan Beskap Majapahitan, tapi lebih ke Mataraman. Dan karena kalau naik ke arah Bulak Peperangan itu kan sebenarnya udah pergeseran nih Mas antara Majapahit dengan Mataram.
Nah itu sebenarnya jangan sampai kamu melalui itu. Kalau melalui itu ya udah langsung hilang di bawah. Nah kalau ingin melihat itu kemudian di bawah beberapa korinnya, kan manusianya ada sedulur papat lima pancar. Satu saudara di bawah itu udah kosong mas. Linglung lah ya. Linglung, iya ibarat kata nggak lengkap iya, gitu ya. softwarenya dimatiin satu kok. Misalkan kita ada 4 slot memorinya diambil satu ya hang. Memorinya ini yang kayaknya di kopas di tempat lain sehingga bisa bercerita ketemu ini gitu. Gitu termasuk maaf kata ketika buang air kecil. Itu juga salah satu cara untuk originalinya. Begitu. Kalau yang bisa saya lihat sekilas truk itu gitu. Jadi si John ini bener-bener kayak dia niat banget ya. Memang sudah disiapkan, sudah di prepare banget dan bahkan mencari hari Jumat Kliwon itu sudah satu hal yang emang dia niat banget riset. Emang riset om riset ya. Termasuk gunungnya. Kalau kita menjadi pertanyaan kenapa nggak ke Merapi, kenapa nggak ke Merbabu atau ke gunung lain? Karena Lawu itu kan gunung paling angker yang ada di tanah Jawa, termasuk di Kepulauan Indonesia. Gitu. Dan juga mempelajari tentang budaya Jawa juga. Jangan salah, waktu ngomong itu juga tahu sebenarnya. Dia tahu. Orang ini sebenarnya tahu. Mungkin inti-inti saja bahasa Jawanya tahu. Oh, mungkin emang sebelum datang ke Indonesia, beliau ini udah riset lama kali ya. Riset lama, walaupun nggak fasih ya, tapi tahu. Ini bahasa-bahasa inti yang dipergunakan itu apa gitu. Karena juga membaca beberapa literatur dan juga info-info dari internet, kata-kata itu kan sudah template mas. Meduno, ojo munggah, itu sudah biasa. Mulio. Bukan mulio sih, jelek banget. Nonatif ya. Gerak pamit, gitulah. Mungkin gitu. Kalau yang bisa saya tag itu gitu. Itu masalah. Seru ya om Iya, unik sih. Gitu makanya saya tadi ya? nyimak gitu ya. Memang tujuannya gini. Kalau kita ngomong orang Barat boleh, nggak percaya, orang kita aja juga banyak sekarang yang nggak percaya, bener sama aja mas. Jangan salah loh, orang boleh malah lebih dalam banyak loh, cuman nggak kelihatan. Kalau kita kan kelihatan banget nih, misalkan tahu hantu atau hal apa itu, karena memang menurut saya metafisik ataupun sesuatu yang nggak kelihatan, ketika kita harus benar-benar yakin dan percaya itu ya kita ngalamin mas. Mungkin Mas Hami, saya pun juga sama. Waktu kemarin ketika sama Green kan, seumur hidup saya benar-benar ini kayak gini gitu loh. Gitu. Saya ngobrol sama setan yang emang real gitu ya. Real gitu. Tapi kan sama ini mendapatkan informasi itu kan kita sendiri kan kadang masalah denial ya gitu. Tapi ketika ketemu gini, oh iya ini kocak juga gitu ya. Kalau cuma kata orang kita lihat apa itu kan belum mas. Kalau belum kita benar-benar. Kalau kita komunikasi dari batin juga nggak sepuas kita komunikasi secara fisik langsung iya, kan. Iya, gitu. Jadi memang seseorang yang menurut saya mencari jati diri sih. Iya sih, perjalanan spiritual nggak sih sebenarnya? Spiritual. Saya maaf kata saya nggak tahu kepercayaannya apa, agamanya apa, tapi seseorang yang sebenarnya ingin membuktikan kuasa Tuhan sebenarnya dan juga mencari kuasa Tuhan yang tidak nampak itu seperti apa. Yang sering sama dibicarakan orang adalah hal berkaitan metafisik. Itu sih. Jadi orang yang mencari ini kayak ziarah sih mas untuk orang ini gitu. Atau nggak beliau profesor takutnya dari universitas mana gitu kan bisa jadi ya. Sedang meneliti. Nah, terus setelah kejadian itu nih mas, apa tanggapan dari teman-teman di base camp lah pada saat itu? Antum ya. Enggak, paling gini. Bule kendir gitu paling. Oh my god. Bule kendir gitu. Paling gitu, cuma gitu. Setelah koringnya dibayar, dikentir beneran. Iya, takutnya apa ya? Ini kan rumahnya jauh gitu loh. Bukan, kalau rumahnya Tamang mah diantar aja nggak apa-apa ya. Ya, jalan-jalan ke sana. Ternyata orang Bekona. Iya kan? Boleh Bekona. Bekona tetangga. Boleh Bekona. Masya Allah. Tapi emang apa ya, dari yang lain memaafkan lah karena itu baru sekali. Mungkin kalau 2 kali 3 kali ya kebangetan itu kan, dideportasi mungkin. Tapi kalau baru sekali nggak tahu, terus karena kita nggak bisa ganduli rasa penasaran orang ya. Rasa penasaran orang itu lahir dari ya orang itu sendiri, kita nggak tahu gitu loh. Makanya ya udahlah, yang penting jadi pembelajaran. Dan si John pun ya ngomong, aku udah ini aja, nggak mau kayak cari yang mistis-mistis lagi atau yang misteri lagi. Baru kali ini emang seintens ini dapat kayak
pandangan atau benar-benar digeprek lah ya. Yang lain itu nggak sampai parah gini, tapi di sini di Labu itu parah. Gitu. Nah itu Om alasannya apa sih? Maksudnya kenapa kok dari yang aku dengar katanya si John ini pernah kita mungkin kayak kita gitu ke Thailand, terus ke Jepang juga gitu kan. Itu kan juga tempat-tempat yang menurutku nggak kalah angker Om. Nah kenapa harus di Lawu dia digepreknya? Iya sebenarnya mungkin begini, pantangan yang ada di luar itu mungkin nggak semua orang dikasih tahu ya. Misalnya datang ke sini, karena memang kalau kita lihat di luar negeri itu lebih tertutup mas, nggak seterbuka di sini. Kalau di sini memang benar-benar dikasih tahu, nanti ke malam nggak boleh gini, nggak boleh bawa itu, menjadi seperti hukum adat yang sangat dipatuhi. Sementara kalau kita keluar negeri itu nggak ada yang ngasih tahu ya mas, tahu-tahu dalam, jadi kita spekulasi aja. Gitu kayak tadi kan sebelum naik di juru catat apa itu mas, kayak daftar buku tamu ya, kan ngasih tahu tuh. Luar negeri nggak kayak gitu mas, cuman udah masuk aja, kalau ada apa tanggung sendiri gitu. Sebenarnya kalau di sini lebih spesifik, kalau di sana nggak spesifik. Gitu. Jadi mungkin gini, misal keluar negeri nih ya, pantangannya nggak boleh bawanya, tapi nggak dikasih tahu, yang dibawa salah, servernya nggak nyambung. Logikanya gitu sih kalau saya. Gitu. Dan memang kalau Indonesia sendiri, khususnya Jawa itu banyak sekali hukum-hukum adat yang diterapkan untuk menjaga kelestarian. Nah, ketika itu dilanggar, ya pemukanya marah sebenarnya gitu. Ada sanksi lah ya. Ada sanksi, gitu sih mas menurut saya. Jadi emang gini Om, maksudnya kalau di Indonesia tuh emang dilestarikan juga budaya-budaya itu. Iya, di luar negeri lebih cuek kali. Lebih masyarakat lebih meyakini keberadaan sesuatu di sana kayak gitu loh. Tidak seperti di luar negeri yang itu hutan, misalkan contoh mohon maaf di Aokigahara gitu banyak orang bundir di situ, itu toh yang dipercayai. Iya, udah gitu aja. Nggak ada hantu ABCD-nya dibodo amatin. Enggak. Udah gitu contohnya ya gitu. Kemudian di sini juga sesuatu hal itu menjadi pembicaraan yang menarik mas. Sehingga ini mungkin lebih banyak sumber yang bisa menjadi masukan untuk ini. Kalau lepas searching kalau di luar negeri emang cuma ceritain gitu aja gitu. Karena orang mungkin udah cuek. Sebenarnya perbedaan budaya menurut saya. Dimana di Indonesia ini lebih hal mitos, mistis atau klinik itu lebih subur berkembang. Gitu. Karena menjadi buah bibir. Kalau kita ngomong di Indonesia ini kan apa sih yang nggak bikin cepat berkembang, kan ada 3 hal. Ngomongin aib orang, hal-hal berkaitan dengan pornografi, kemudian yang terakhir adalah hal mistis. Sudah ini jadi omongan terus, nggak akan habisnya, sehingga akhirnya menurut saya lebih melestarikan, tapi menjadikan itu semakin lestari gitu, hal-hal metafisiknya gitu. Hal gitu. yang dilestarikan. Iya menarik. Nah kalau untuk Mas Balakarsa sendiri kan ini mungkin salah satu cerita ya mas, yang terjadi di kehidupanmu gitu loh, bahwa seseorang naik gunung, entah itu WNI atau WNA, ada nggak sih selain gunung yang tadi, cerita yang menurutmu membekas banget? Aduh, gimana ya, panjang. Jangan yang banyak-banyak, ada ini aja, mungkin yang udah kamu tulis di tweet, jadi kamu bisa spill sedikit gitu, dari teman-teman bisa baca sepenuhnya nanti di sebenarnya sih bukan pengalaman pribadi tapi pengalaman sahabat ya. Kita itu tergabung dalam Soul Hiker, itu totalnya 8 orang. Kita nyebar dari pelosok negeri. Jadi kita setiap tahun itu nanti kumpul dan kita cerita gunung mana yang paling serem gitu kan. Nanti ada rekapnya, terus nanti di list mana gunung yang paling menarik gitu. Nah, ini ada salah satu sahabatku namanya Tole ya kan. Dia itu punya kisah viral, udah diceritain sama YouTuber Prasojo Muhammad ya. Itu solo hiking Merbabu. Nah, di situ itu cerita yang menarik sebenarnya, karena ternyata di Merbabu itu ada desa tersembunyi. Nggak tahu desa gaib apa enggak ya, tapi desa tersembunyi. Dan dia sampai nginap di situ mungkin hampir seminggu ya di situ. Seminggu di situ. Lama banget. Makan minum di situ ya? Makan di situ disediain makan di situ. Dan itu makanan asli ya, bukan kayak tiba-tiba itu berubah jadi apa gitu. Keramu kepala monyet busuk, bukan. Itu makanan asli itu. Makanan asli. Dan itu dimasak
Ya nggak tahu juga ya, katanya itu dia hampir punya istri di Merbabu. Cuma aneh, dia setengah manusia tapi setengah demit gitu kan, setengah butol katanya. Hybrid ya. Hybrid dong. Tapi nggak tahu bener apa enggak. Tapi pas diajak ke sana, ini loh, kok hawa dikasih tahu ini hawanya kayak gini, apa ya? Kayak apa sih? Merinding. Bukan. Suwung. Kalau kita di ruangan terus ada hawa apa itu loh. Jadi kita harus Gimana? harus menyesuaikan dulu gitu loh. Apa ya katakanlah? Suwung nggak sih Om? Bukan ya? Suwung kosong. Enggak. Kosong, ya. Frekuensinya harus disesuaikan. Menyamakan. Menyamakan. Itu adaptasi. Pas sampai di situ udah sama nih frekuensi, bener. Wah cantik ya ternyata. Baru kelihatan. Oh iya. Baru kelihatan. Benar-benar ada. Karena saya lihat sendiri ya, jadi ya silahkan yang ngomong itu karangan atau enggak, tapi saya lihat sendiri itu. Cantik, benar-benar cantik. Meskipun katanya hybrid ya. Menarik nih ternyata ya. Jadi ada satu desa teman-teman di kilas singkatnya, berarti ada satu desa di Merbabu yang cara masuk ke desanya itu kita harus hanya menyatukan frekuensi dulu dengan desa tersebut, betul tidak? Nah, kan tolenya kuncinya ya buat masuk karena udah pernah di situ. Kalau yang lain ya nggak mungkin ya, kan nggak punya kuncinya. Iya, Gitu. pasportnya itu mungkin ya kaitannya ya untuk bisa. Jadi Udah pernah scan barcode gitu kan? Iya, udah pernah scan udah pernah barcode. scan barcode. Biometrik. Udah biometrik mata itu kan Om, ya. Iya, beneran tuh. Bener, Kalau yang belum pernah kan memang harus daftar biometrik dulu, Mas. Ada tulisannya kan masuk atau daftar kan gitu. Kalau udah masuk kan minta password, kalau daftar ya mulai lagi datanya. Gitu. Jadi emang nggak sembarang orang ya. Iya. Harus punya paspor, harus apa ya? Punya hal yang mungkin dikenal juga sama warga sana. Wah, menarik. Kamu udah sana? Ya nggak masuk juga, maksudnya Ngelihat aja misalkan. disambut doang gitu kan. Cantik. Secantik apa sama artis-artis Indonesia? Ya ini mohon maaf tapi emang Beda kelas lah ya. cantik-cantiknya manusia mungkin masih kalah sama 10 yang kali itu. Iya. Masih menang. Cantik yang itu ya pokoknya. Proporsional lah, Mas. Nggak ada celah itu secara fisik ya. Ya, secara fisik itu udah nggak ada yang ngalahin. Ini mohon maaf ini, bukan menghina yang cantik yang lain, tapi emang kalah banget. Oke. Menarik. Jadi nggak cerita melulu naik gunung itu melihat yang serem-serem ya, tapi ada satu cerita juga yang. Tapi kita nggak tahu kalau marah ya, kalau marah bisa aja berubah. Iya. Namanya makhluk astral. Oh iya, hybrid tadi tuh Om ya. Iya lah. Tetap iya. berarti perfect kan. Kalau manusia kan cantik-cantiknya tetap manusia adalah itu. Iya. Ilusi kan. Bisa. Cantik manusia kan kalau bangun tidur tetap jelek juga kan. Iya juga. Gimana sih? Ini mah iler atau nggak belek di sini Iya ya? kan ada beleknya, ada Iya. ilernya juga sih kan. Nggak ada yang perfect lah. Nobody's Itu juga perfect. cantik juga sama. Kalau marah serem buto. Oh iya Sama, benar. Bisa dikletak kamu nanti. Tapi pernah nggak sih? Tumbuk kamu. Tapi pernah nggak sih Mas, ketika naik gunung itu kamu kayak nggak mau lah ini gunung yang paling males gue naikin? Ada. Arjuno males. Tapi sebelumnya Mas Bala udah berapa gunung yang dinaikin? Aku lupa nggak ngelis. Naik tinggal naik. Oh iya, di Jawa dan luar Jawa. Alhamdulillah kalau seingatku mungkin udah ya. Jawa udah hampir semua. Luar negeri pernah? Luar negeri ya 1 kali 2 kali lah. Kemana Mas? Kalau boleh tahu. Afrika sekali, Oh Kilimanjaro itu. Kilimanjaro. Jauh juga ya. Jauh juga. Kita kapan dong Kilimanjaro? Jangan deh, jangan Kita nanti. ke Jakarta katanya kan Gunung Sahari aja. Fudu. Gunung Sahari. Kalau bahas fudu tadi, fudu ternyata dari Afrika. Tanzania ya. Tanzania, fudu dari Afrika. Satunya lagi kemana Mas? Satunya mana ya, lupa itu. Everest apa Alpine? Enggak. Nanti dikira sombong nanti. Oh iya benar. Aku naiknya mobil Everest pernah ya. Om. Aku naiknya apa? Naik apa ya? Delman istimewa kan. Tapi yang paling gunung itu menurutku emang ya Arjuno sih. Kalau Di menurutku Jawa? ya, pribadi Jawa itu Arjuno paling males. Kenapa Mas? Berat sih, berat banget.
karena ada pengalaman di situ juga sih yang bikin berat gitu. Gimana tuh? Berat medannya atau apanya? Medannya, Oh sama ya? gangguannya yang pasti kalau lewat Purwosari sih yang parah itu. Gangguannya parah banget. Kalau Arjuna itu emang males ya karena medan, terus gangguannya banyak ya. Mau itu dari satwa liar atau enggak, terus yang mungkin yang nggak kelihatan juga itu lumayan. Jadi terus medannya susah banget kalau menurutku ya, susah karena tanjakannya banyak dan tanpa henti. Jadi itu aku nobatin gunung yang paling buat males buat aku naikin. Arjuna, Gunung Arjuna. Arjuna. Oke, tapi nggak pernah kena gangguan apa-apa kan setelah naik gunung apapun gitu kayak Arjuna dan lain-lain. Pernah nggak sih sampai ke bawa ke rumah? Ke rumah ya paling itu sih yang pas cerita di Aristi udah sekali itu doang. Yang lain mungkin kayak udah depan pintu nanti seminggu udah balik lagi gitu. Kalau kita ketempelan misalnya, sangat sengaja ketempelan atau lupa baca basmalah pas naik motor itu paling kita ngikut sampai rumah. Kalau kita assalamualaikum kan nggak mungkin dia ikut masuk kecuali emang kita nggak ngapa-ngapain, nggak bersih-bersih, nggak cuci tangan. Ikut baru ke dalam itu ya? Ke dalam pasti. Oke, nah Om, terakhir nih mungkin Om ya pertanyaan ya. Nah kan kalau tadi Mas Balakarsa kan cuci tangan, cuci kaki selesai tuh di rumah udah nggak ketempelan tuh ya kan. Nah kalau yang terjadi sama WNA tadi itu kira-kira after effect-nya gimana itu Om? Iya sebenarnya sama, nggak jauh beda, jadi nggak bisa dibedakan ini orang mana, dari ras apa, suku apa, itu semua sama Mas yang dirasain. Itu nggak menutup kemungkinan ya orang lokal yang melakukan aksi serupa itu akan sama mengalami. Gitu. Jadi kalau kita tanya orang asing apa percaya dulu rawat lima pancer, kan mereka terlahir juga dengan ari-ari, nggak mungkin kan masa kita doang yang lahir pakai ari-ari kan gitu. Peletean batu gitu ya. Iya, keluar dari bongkahan batu kan enggak Mas gitu. Jadi tetap sebenarnya efek itu sama, bahkan kalau dihantui kena apa itu sebenarnya sama, tetapi yang membedakan adalah apakah orangnya terbuka mau cerita apa enggak. Gitu ya. Kalau kemudian ditanya kan orang semuanya secara psikis bisa bohong toh Mas, atau bisa menutupi. Kemarin ke sana lihat apa, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya apa yang disembunyikan atau yang disimpan kan gitu. Bisa jadi memang mengalami tapi nggak cerita. Gitu. Ada lagi yang nggak ngalami cerita juga ada. Jadi sebenarnya kompleks sih. Kalau ditanya efeknya dengan WNA sama, nggak jauh beda. Selama masih sama-sama manusia akan ngalami hal yang sama. Gitu. Dan efek paling parahnya juga sama aja Om. Misalkan sama. kayak kemungkinan sukma dia nyangkut di Gunung Lawu. Iya, saya sependapat itu bisa. Bahkan gangguan sampai sakit keras, hilang ingatan, ngeblank gitu ya, mimpi beberapa hari. Menurut saya ya sih, karena beliaunya juga tidak menceritakan banyak hal. Banyak yang disembunyikan. Yang disembunyikan. Atau emang dia nggak bisa cerita? Menurut saya sebenarnya bisa dua, antara tidak bisa cerita tertutup atau memang nggak usah diceritain. Karena ada faktor memang nyimpen sama malu sebenarnya. Gitu. Jadi ceritain yang tahu-tahu aja. Jadi proses ngeblank itu sebenarnya bukan ngelamun, tapi bagaimana proses melihat sebenarnya ke sana ketika satu bagian tubuh diambil. Gitu. Nge-lag lah ya Om ya? Iya. Gitu dulu tuh. Ya Allah, iya juga sih sebenarnya. Ya sama-sama manusia sih intinya Om ya. Bersama-sama manusia kena serangan hal seperti itu ya. Impact-nya juga kurang lebih nggak beda jauh gitu sama kayak warga lokal naik gunung terus pipis sembarangan ya. WNA juga kalau naik gunung pipis sembarangan juga bisa kemungkinan terjadi hal yang sama, cuman WNA ini mau cerita apa enggak gitu. Kadang orang Indonesia nggak kejadian juga diceritain, kadang kayak gitu ya. Iya. Dan sebaliknya kadang kejadian nggak ceritain juga. Iya. Oke, wah ceritanya seru banget Om. Jadi emang ada, maksudnya mungkin insight baru ya buat teman-teman sobat Javanika juga di sana, bahwa memang ya mau kalian orang Perancis, Jerman, Amerika, mana kalau misalkan ada satu larangan yang dilanggar ya bisa juga kena gitu loh. Nah pesan-pesan dari Mas Balakarsa buat teman-teman semua ketika naik gunung. Oke, kan sekarang eranya mungkin banyak orang yang kemakan era realitas ya. Aku percaya bahwa fisika itu adalah mutlak gitu. Jangan pernah memutlakan yang namanya ilmu pakem yang dikeluarkan oleh manusia. Alam itu punya aturannya sendiri gitu loh. Misalnya gini,
wah ini perakiraan cuaca menurut fisika gitu kan, menurut orang yang ngira-ngira nggak hujan nih, ya, tiba-tiba badai gitu kan. Nah itu kan di luar kuasa manusia, di luar ilmu fisika gitu loh. Makanya banyak-banyak berdoa ya, banyak-banyak berdoa, terus jangan pernah membawa hal-hal yang itu membahayakan. Katakanlah kamu punya boneka voodoo, jangan dibawa ke atas lah. Kamu punya keris itu kan, nah, keris kan nggak bisa buat motong sayuran di atas ya kan, nggak mungkin gitu kan. Pakailah yang pisau itu buat motong sayur, bener-bener buat motong sayur gitu loh. Jangan sompral, jangan sombong gitu kan, karena gunung itu juga makhluk hidup. Sesuatu yang hidup ya. Sesuatu hidup lah. Gunung itu menurut kepercayaan saya tuh aja berjalan kok. Setiap hari berjalan kan, menurut kepercayaan Muslim ya kan. Lah itu kan termasuk benda hidup. Kalau kita sombong, weh aku naik gunung nih gitu kan, yang kamu naikin itu hidup loh. Masa kamu sombong gitu kan? Janganlah, jangan nantang-nantang juga. Gitulah pokoknya. Singkatnya seperti itu aja mas. Oke, dan kalau pesan dari kamu apa? Iya, sebenarnya kalau membicarakan tentang fisika itu sesuatu hal yang nampak ya. Makanya kan sesuatu hal yang fisik gitu. Tetapi di situ ada lawannya adalah metafisik atau metafisika atau sesuatu yang tak nampak tapi ada energinya. Dalam ilmu matematika dan fisika sendiri sebenarnya kita kenali ada tak terdefinisi. Disimbolkan infinity gini. Misalkan 0 dibagi 1 itu kan 0. 1 dibagi 0 tak terdefinisi. Nah, itu sebenarnya logika-logika ini yang sebenarnya bisa kita pakai bahwa kita ada di suatu himpunan, himpunan yang nampak atau fisik. Di luar himpunan itu pasti ada sesuatu hal yang tak terdefinisi atau tak terhingga, gitu, yang tidak menjadi bagian dari himpunan itu. Kalau dalam matematika kan gitu, dimana nanti kalau dibikin diagram Venn kan bisa ketemu irisan antara metafisika dan fisikanya, ada irisannya mas. Itulah kita sebenarnya. Jadi kita bisa ada di sisi yang nampak, ada di sisi yang tidak nampak. Karena kuasa semesta dan kuasa Tuhan itu seluas itu. Jadi tentunya memang akan susah yakin ketika tidak ada bukti. Tetapi ketika ada bukti, pasti akan percaya atau yakin. Dan tentunya tidak semua sesuatu hal itu akan disampaikan. Gitu sih. Jadi saya sepakat sih tadi, misal kita lihat gunung, kita lihat hutan, kita lihat samudra, itu tingginya gunung itu kan siapa yang tahu kan gitu ya. Dalamnya samudra juga siapa yang tahu, dalamnya hati orang kan kita juga nggak tahu. Jadi sebenarnya ada orang yang mungkin dalam hatinya saya nggak percaya ini, tapi percaya loh sebenarnya. Justru orang yang berbicara itu justru orang yang percaya menurut saya. Kan mulut tapi hati kan enggak. Justru kalau orang cuek malah nggak percaya mas, lepas. Ngapain ngurusin kayak gitu kan gitu ya. Gitu kasarannya loh. Ketika orang sering komentari kita walaupun dia nggak suka sama kita, sebenarnya kebalikan. Jadi sebenarnya suka kita banget gitu. Iya, cinta tapi, gitu iya, Masya kita Allah. admire kan gitu ya. Nah di sini sebenarnya orang ini mencari hal seperti itu gitu. Nah jawabannya di mana? Ketemulah di situ, gitu, di gunung itu. Gitu sih. Sebenarnya mencari jawaban atas atas ketidakpercayaan atau mencari jawaban tentang sesuatu hal yang diyakini tapi belum ditemukan sebenarnya antara dua itu. Itu sih. Mungkin cukup Om ya? Cukup. Thank you banget Mas Balakarsa udah hadir di obrolan santai. Rencana mau naik kemana lagi? Rencana mau naik kemana lagi abis ini? Naik kasur dulu. Naik kasur dulu, istirahat, betul. Gunung juga. Kapuk itu. Gunung Kapuk Om. Iya juga sih. Ya, mungkin cukup Om. Iya, terima kasih untuk Sobat Jevanika sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan tetap dukung channel Obrolan Santai, Abda Kliwonan dan juga Kelam, dan tentunya juga KTJ. Dan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta share sebanyak mungkin, dan tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Tutup akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah menaringan rahayu sagung dumadi.